Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Marif akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Nilai guru penggerak merupakan keyakinan yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan perannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Mempelajari modul 1.2 dengan berbagai aktivitas pembelajaran dapat diketahui bahwa nilai-nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut akan membantu guru dalam menjalankannya peran. Peran guru penggerak meliputi pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Koneksi antar materi dari modul 1.1 hingga modul 1.2 disusun berdasarkan refleksi 4P, yaitu 1. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 materi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Kita sebagai pendidik harus bisa menuntun murid sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, dan kita harus menghamba pada murid. Modul 1.2, saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, yang mana nilai-nilai guru penggerak yang harus kita pahami dan diterapkan dalam kehidupan seorang pendidik, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Agar bisa menjalankan peran guru penggerak, kita juga harus bisa mengolah kerja otak dengan mengetahui cara kerja otak berpikir lambat dan berpikir cepat. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah dengan nilai-nilai guru penggerak dan menjalankannya peran dengan baik. Maka, dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Guru dalam menjalankan perannya didasarkan pada nilai-nilai guru penggerak, sehingga pendidikan akan dilaksanakan dengan menghamba pada murid sesuai dengan kodratnya. Setiap anak mempunyai kodratnya masing-masing, baik itu dari latar belakang keluarga, minat dan bakatnya, maupun kondisi sosial. Dalam hal ini, guru mengoptimalkan nilai-nilai guru penggerak untuk menjalankan perannya dalam rangka memaksimalkan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dilaksanakan dengan proses menuntun berdasarkan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Selain itu, nilai dan peran guru penggerak dapat dilaksanakan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga tujuan pendidikan untuk menjadi anak manusia seutuhnya dapat terwujud. 2. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya setelah berjalan di lorong-lorong remang. Peribahasa tersebut menggambarkan perasaan saya dalam mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah secara mandiri melakukan pelajaran melalui LMS, saya semakin mendapat angin segar dalam memahami nilai dan peran guru penggerak pada saat sesi ruang kolaborasi untuk berdiskusi bersama anggota kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi. Pemahaman saya semakin bertambah ketika mengikuti sesi eksplorasi pemahaman bersama instruktur. 3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa sebagaimana teori tabula rasa, yaitu murid seperti sehelai kertas kosong yang masih bersih, sehingga pendidik berhak mengisi sesuai kehendak pendidik. Hal ini tampak dalam sikap saya yang memberikan tuntutan kepada murid untuk berperilaku sesuai instruksi dan kehendak pendidik tanpa memperhatikan latar belakang murid. Tentu proses menuntun sangat minim dalam hal ini. Justru proses menuntut banyak terjadi. Kondisi yang seperti ini mengabaikan kodrat anak. Dan juga sebelumnya saya berfokus pada pencapaian kognitif murid untuk mencapai hasil akhir yang baik.
Sekarang saya berpikir bahwa fokus dari proses pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan kodrat anak, karena sesungguhnya murid bukanlah ibarat kertas kosong yang bisa diisi sesuai kehendak pendidik, tapi murid seperti kertas yang sudah ada gambaran samar-samar, yang mana setiap murid berasal dari berbagai latar belakang lingkungan, keluarga, maupun masyarakat yang berbeda. Tugas kita menuntun murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Penerapan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, diantaranya dengan memperhatikan kondisi kearifan lokal dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Melibatkan murid dalam perumusan kesepakatan kelas yang selanjutnya disepakati bersama antara guru dan murid, sehingga perilaku-perilaku yang ditampilkan adalah berdasarkan hasil kesepakatan dan atas kesadaran murid, juga keteladanan dari guru. Melakukan asesmen diagnostik pada awal semester untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan keterampilan serta pengetahuan murid sebelum melaksanakan pembelajaran, yang hasilnya akan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, yaitu untuk memetakan kelompok, memetakan kemampuan murid, dan untuk memetakan gaya belajar murid. Mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid dengan banyak melibatkan murid dalam setiap proses pembelajaran, agar proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Juga memberi kesempatan kepada murid untuk bertanya maupun menyampaikan pendapatnya agar terpupuk rasa percaya dirinya. Mendesain dan melaksanakan pembelajaran dengan melakukan inovasi dalam pemanfaatan media atau pemilihan modal pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman murid melalui pemanfaatan teknologi, misalnya melalui pemanfaatan Canva, pemanfaatan Quizzes, atau Google Form dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Dalam hal ini, pembelajaran dikemas berbasis game, sehingga kodrat anak untuk bermain dapat terpenuhi. Melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui kesulitan, tantangan, hambatan, dan ketercapaian dari rencana pembelajaran yang telah disusun. Kemudian, berdasarkan hasil refleksi digunakan sebagai acuan dalam perbaikan proses pembelajaran. Berkolaborasi dengan guru-guru agama Islam yang tergabung dalam KKG PAI Puspo Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik, mengupgrade ilmu pengetahuan, berbagi praktik baik, menjadi narasumber berbagi praktek baik, dan lain sebagainya. Demikian simpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.2. Sampai jumpa kembali pada modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.